Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Surat Al-Luqman ayat 18. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas, Ar-Rahimi tur maha asih. Wala tusair lan aja gawe mengokno sapa sira khaddaka ing wajah sira linnasi maring menungso. Wala tamsilan aja mlaku sapa sira fil ardi ana ing dalem bumi marahan halis sombong. Innallaha sak temene Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allah ulla mukhtalin ing saben-saben wong kang padha umbul-umbulan fakhurin tur nyombongno awake. Surat Al-Luqman ayat 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo sok mengu karo koncone, ojo sok ngremehno koncone, ilangno sifat sombonge supaya ora dibenci pangerane, supaya ora dibenci pangerane. Menyimpulkan secara singkat syair pada malam hari ini bahwa kita semua diajarkan oleh guru kita Romo Kiai untuk terus melestarikan, yaitu selalu membersihkan hati. Yang paling penting untuk pelajaran hari ini adalah penyakit hati yang perlu kita buang adalah sifat sombong. Karena bahayanya sifat sombong ini adalah yang pertama dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah. Karena Rasulullah tidak mempraktekkan sifat sombong. Rasulullah selalu dermawan, Rasulullah selalu memperhatikan teman, saudara, dan itu diajarkan kepada umatnya. Lalu yang kedua, bahayanya sifat sombong adalah diabaikan oleh Allah. Sulit mendapat rahmat Allah, sulit merasakan nikmat dari Allah, tidak mau bersyukur atau sulit untuk bersyukur, tidak mengakui kelebihan dari temannya. Lalu yang ketiga yaitu hina. Hina dalam artian kita semua itu tidak disukai oleh teman, tidak disukai oleh keluarga. Jadi kita ini gampang dibenci oleh orang. Lalu bahaya sifat sombong
Yang keempat adalah hatinya itu terkunci, tidak mau mengakui kebenaran, tidak mau menerima kebenaran atau sulit dinasehati, atos atine. Lalu yang kelima yaitu pengikut iblis. Ya jelas sifat sombong adalah sifatnya iblis, sifat termasuk sifat yang jelek. Dan yang keenam adalah tentu dawuhipun Kanjeng Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya terdapat sifat takabur atau sombong, meskipun hanya sebiji sawit. Sekecil apapun sifat sombong di hati kita, marilah kita berusaha praktek walaupun sulit, terkadang juga tergelincir, karena sifat sombong inilah yang membuat hati kita ini makin gelap, makin kotor, makin jauh untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makaten ngoten mawon ingkang saged kula sampaiaken, hadzanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senajan sombong lawan ibadahi, senajan sombong lawan lagune, senajan sombong laku baguse, kabeh sifat sombong kudu diilangne. Alhamdulillah, pada malam hari ini ditakdir oleh Allah bisa hadir ngaji rutin Selasa di Malang. Kula niki kebetulan uangan kali jamaah Malang 3 bulan mungkin lebih tidak pernah ngaji di Malang. Mumpung hari ini hari libur, kula berangkat ketemu Kaji Wahab dan kawan-kawan. 5 bulanan 5 bulan ini kita sebagai santri atau jamaah, kalau untuk pembahasan sombong itu kadang-kadang tidak hanya sombong tingkah ilmunya, merasa dua ilmu, tapi kadang tidak mengakui ada peranan orang lain. Nek santri terkadang lali kalau ada peranan doa guru. Dan ini kebetulan pas pembahasannya. Biyen kula niku pernah nyalek mungkin 10 tahun yang lalu. Karena nyalek itu kan selalu nek nang politik itu mesti ono mistik. Dijak ning dukun, dijak nang wong itu macam-macam. Suatu saat kula niki diajak ten paranormal. Jadi dia itu membanggakan gurunya paranormal. Ya wis kula tak turuti ya, jenenge wong butuh ya. Tiba-tiba pada saat nyampe di orang itu, terus paranormal ngomong, lho lapo Cak Soleh digawa nang kene. Dek itu wis duwe guru nang mriki. Tak perlu jaluk sesuatu ning aku, gak perlu. Kula kaget. Lho, kok ngerti wong iki? Padahal lho, ndise wong kula kadang-kadang nang weekend itu kan kalau nulis status di Facebook, rata-rata orang itu kan pikirannya ke villa, duduk neng pesantren, duduk ngaji. Tapi orang ini tahu ternyata saya ini punya guru. Nah maka ini adalah pesan moral terhadap diri saya, terhadap panjenengan semua. Nek ono suksesi, jangan merasa karena dirinya top. Yai itu selalu menyampaikan ke saya, jenengan kerja sing temenan, kulo tak sing tirakan. Maka kulo niku selalu memahami, kalaupun saya bisa begini, bisa begitu, bukan karena saya top, tapi karena ada guru yang ngawal.
Padahal saat itu kondisi guru kita itu lagi sakit, bolak-balik nginap-nginep di Malang. Tapi saya ini kan orang yang selalu percaya bahwa yang sakit itu kan fisiknya ya. Roh itu tidak bisa sakit, roh itu tidak pernah mati. Jadi tetap ngawal yang sakit. Urusan dengan gubernur belum selesai, tiba-tiba ono wong Cino-Cino, mayoritas itu Islam itu, njaluk tolong. Nek kula niki wong pondokan ngomong soal agama, males tak jane nulung. Lah apa aku nulungi wong Kristen? Masalah sirkus. Tiba-tiba njaluk tolong yang awalnya berjuang sudah 28 tahun nggak bisa viral. Njaluk tolong kula tangani dua di viral, bendina mlebu TV gak esuk kula mati, gak esuk gak awan gak muncul terus. Kula mikir sedang gak apa-apa tenang ya. Dan bagi saya, selama kiai itu tidak menghubungi saya berarti dianggap mampu. Sebab kadang-kadang kalau ada kondisi-kondisi tertentu, meskipun saya tidak nyampaikan ke kiai, biasanya kiai telepon. Aman jenengan, boten napa-napa, boten nyai. Oh berarti itu ada bahaya. Tapi selama guru tidak menghubungi saya berarti ya sudah aman aja. Nah, pesan di dalam syair ini kan, kita ini tidak boleh sombong, tidak boleh melupakan peranan. Kalau punya orang tua, tidak boleh melupakan bahwa sak ketok-ketokane wong tua itu gak begitu dukung, tapi tentu ada doa orang tua terhadap kesuksesan anak. Begitupun kalau kita punya guru, ini mursyid, ini duduk guru-guru nang TPK yang sekedar mengajar boten, tapi jenengan amati, meskipun dalam kondisi sakit, mestinya kan yai ku enak itu ngurusi awake dhewe. Tapi kadang-kadang kula niku lho bingung nyai gitu. Oh lho kok sik ajak ngaji. Sebab santri niku kados kula nek panjenengan kaya nggih padha. Nek dijak bolak suwen kaji wah pasti seneng. Iya, Pak. Oh, mantap kaji wahab. Jak libur ngaji ku pasti seneng. Tapi dalam kondisi sakit kayak kapan lalu itu pembukaan joglo kula bingung. Tiba-tiba perjalanan menuju ke Jombang dikasih tahu dikengen ten Malang. Dua titik teko Jombang gak boleh neng Surabaya, liwat mana Pare Jebus Malang Batu ketemu iki. Mulai gode-gode ya iki ya opus. Wong kondisi sakit, lo kok sih ngejak ngaji. Tapi ya sudah. Sekali lagi yang harus dipahami, sakitnya itu hanya fisik, tetapi roh tidak pernah sakit, roh itu tidak pernah meninggal. Tetap lakunya kiai ini tetap jalan, rutinitasnya itu tetap jalan, istiqomahnya tetap jalan, sehingga mengajarkan kepada kita bahwa sebagai santri sekali lagi nek ono suksesi sebelum kula niku pernah ngajak jamaah itu aktif, gak dia apa-apa itu mobil melok kula ngaji ten pondok. Uripe rada enak iso tuku mobil, lali wis gak ngaji maneh. Karena dia mungkin mempercayai bisa beli mobil, bisa hidup enak itu karena usahanya dia. Lali kalau dia itu sebelum-sebelumnya menjalankan riyadhah, istiqomah sing dibimbing ambek guru-guru. Nah, moga-moga kita yang hadir di sini bisa istiqomah dan tidak sampai sombong, tidak sampai lupa bahwa ada peranan guru yang mengawal kita supaya kita itu mencapai cita-cita itu tambah cepat, ibaratnya lewat jalan tol, tidak lewat jalan kemacetan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula urip iki kudu hati-hati, Buang penyakit hati,
senajan luhur derajate, tapi yen dadi sombong asor derajate. tapi yen dadi sombong asor derajate. Asor niku napa? Paling bawah. Dari syair yang disampaikan Romo Yai pada malam hari ini adalah membahas tentang perilaku. Perilaku itu menunjukkan isi hatinya, atau sombong itu adalah penyakit hati. Diawali dari hati, menjurus ke perilaku. Menurut saya seperti itu. Jadi nanti mohon dikoreksi Romo Yai. Perilaku yang sombong itu sebenarnya adalah perilaku yang awal mulanya tentang suatu pengakuan keberhasilan. Karena manusia itu diuji dengan manusia. Hati itu akan diisi oleh ilmu dan pengalaman hidup. Dikala manusia itu mendefinisikan dirinya dengan pencapaian-pencapaian dunia, penyampaian itu adalah prestasi, langkah, karir, jabatan, ilmuwan, kekayaan. Yang kaya itu pasti sering disanjung dengan duwe apa ae. Yang dibekali ilmu akan disanjung dengan bisa sesuatu yang menghasilkan. Yang dikasih keterampilan akan banyak disanjung dengan merasa mampu melakukan. Dikala keseharian kita ini selalu dikelilingi dengan ucapan-ucapan sanjungan, disitulah benih-benih kesombongan sudah mulai masuk dalam hati kita. Makanya ngaji Singa Putih 10 ini adalah konsep iling-ilingan. Jadi mengingatkan. Yang ada kurangnya diingatkan dengan yang orang lebih tahu. Nah, di sini yang menjadi pengilingnya adalah Romo Yai. Kita sebagai santri itu dalam konteksnya kita bermajelis itu yang dibangun Romo Yai itu saya pahami seperti itu. Untuk apa? Yai juga sempat cerita ya, ngobrol sama Yai. Saya dipanggil Kiai ini juga takut dengan gelar kehormatan yang disampaikan orang yang menyebut tadi, sehingga akan lupa pada fungsinya, hanya fungsi pada gelarnya. Nah, makanya Romo Yai tadi memfilosofikan bahwa ngaji walaupun sakit itu sebenarnya mencontohi santrinya betapa kuat, betapa susah kita memperjuangkan hidup kita untuk menjadi benar, itu maksud. Pak Soleh juga nanya, gak ngaji lama seneng Bang? Seneng, tapi lek kesuwen yo gak enak, karena hati ini kosong. Ngambar ibaratnya gula sak sendok dikai banyu sak kaleng, dikai air satu sendok satu gelas ya lebih, tapi lama-lama encer keilmuan itu, keyakinan itu encer lama-lama. Kalau kita kelamaan nggak ngaji itu encer. Karena kenapa encer? Hidup kita setiap hari malam Rebo itu dikai gula lagi sama Yai, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat banyune nambah. Perjalanan hidup ini kan ujiannya banyak. Itu saya ibaratkan air.
Lah nanti ketemu lagi hari Selasa sama Yai dikasih gula lagi. Jadi stabil manisnya. Dirasakno ini dia enak. Sama dengan hidup tuh. Kenapa kegelapan hidup itu banyak terjadi? Karena tidak ada suplemen kebaikan yang masuk dalam hati kita. Iling-ilingan itu maksudnya. Untuk menangkal, mengendalikan diri kita dari benih-benih kesombongan itu adalah ya kita bermajelis itu. Akhirnya kalau kita bermajelis, kita membahas tentang hal yang baik, kita akan selalu mengingat Allah. Sing suki ya krana Gusti Allah, sing pinter ya krana Gusti Allah, sing duwe gelar ya krana Gusti Allah, sing suki ya krana Gusti Allah. Terus apa yang kita akui? Karena setiap seminggu sekali Al-Hadza selalu diingatkan, pengingat. Ini konsep. Jadi yang harus kita pahami adalah kenapa terjadi kesombongan, kenapa terjadi melebih-lebihkan. Makanya saya itu paling senang itu kumpul dengan teman-teman yang tidak ada kaitan pekerjaan dengan saya atau tidak berkaitan dengan status sosial saya. Saya senang. Tidak ada perlakuan lebih-lebih pada diri saya. Kadang nggak enak dilebih-lebihkan tuh, karena saya merasa dikala saya dilebihkan, disitulah ujian itu ada dan disitulah hasud itu akan mulai ada. Jadi artinya dalam hidup bahwa yang harus selalu kita ingat itu bahwa Allah, dikala kita mencapai suatu prestasi ya karena kemudahannya Allah. Dikala kita mengalami suatu ujian terus dikasihkan kemudahan ya karena Allah berikan kemudahan. Dikala saya mencapai suatu pekerjaan yang di situ akan mendapatkan hasil yang besar, saya selalu ingat Allah memberi kemudahan. Makanya dalam hidup yang harus kita tanamkan untuk menangkal suatu penyakit-penyakit hati itu adalah kita senantiasa mengingat Rasulullah, mengingat Allah. Makanya kadang ada perdebatan tentang orang yang merasa bisa itu, dikala dia dikasih masukan tidak direnungkan tapi didebatkan. Enggak, kalau ini caranya seperti ini, kalau ini caranya seperti ini. Tetapi kalau saya pribadi, saya dengarkan aja mana yang baik itu yang tak ambil. Dan saya tidak akan terlalu banyak debat karena debat itu menurut saya adalah tentai umur. Tadi mending saya mencari hal yang lebih baik daripada hanya berdebat. Artinya kalau tadi disampaikan Yai, urip iki lek akeh praktek daripada ngomong tok. Kalau ngomong itu udah, tetapi dalam ngomong itu keseharian itu ujian itu ada. Tadi Pak Soleh sampaikan tentang karirnya, tentang masalah sosial, nah itu ujian. Ada dilema tentang hatinya, dikala dia melihat masalah sosial yang orang berstatus seperti ini dan seperti ini. Tapi ujian itu gimana kira menyingkapinya. Pak Soleh sebagai santri Romo Yai punya pengalaman, kalau Yai tidak telepon berarti aman. Kan itu pengalaman santri kan beda-beda karena Romo Yai mendidiknya ya beda-beda. Tetapi kalau saya dengan saya nggak terlalu pandai kan saya hanya aja daripada salah. Daripada menunggu itu sama dengan ragu kalau menurut saya. Karena setiap hidup ini, setiap jengkal itu harus pasti bersyariat, pasti bersyariat, jangan melenceng. Ya, beda. Inilah yang dikatakan bahwa manusia itu akan tumbuh baik seperti dengan perilaku hatinya. Nah, makanya berikhtiarlah untuk mencari kebaikan, berbaik dirilah dalam menjaga dirimu. Artinya apa? Kita menjaga lingkungan, kita menjaga hubungan, kita menjaga lisan kita menjaga perilaku kita. Inilah yang saya maksud bahwa hidup
selalu berhati-hati. Demikian yang saya pahami. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sebagai bismillahirrahmanirrahim. Ayo terus iling-ilingan supaya ati dadi padang yen atine bisa padang sifat sumbungi bisa ilang sifat sumbungi bisa hilang. Menurut penafsiran kami terkait dengan ayat Al-Luqman 18, sombong di Al-Quran itu dibahas juga di Al-Insyirah. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Kalau di zaman sekarang, kalau di tren saat ini, ego. Sombong itu sama dengan ego. Ego yang tinggi seperti pohon yang tinggi. Pohon yang tinggi itu dia akan selalu dicoba, akan selalu ada cobaannya, angin yang besar, hujan yang besar, sehingga sesuatu yang tinggi selalu ada cobaannya. Dan sombong itu sifat dasar dari manusia, tapi ada ukurannya masing-masing. Ego, setiap manusia punya ego. Ukurannya ego tergantung latar belakangnya dia, bagaimana dia memiliki latar belakang tersebut, sehingga ketika melihat orang lain menggunakan kacamata dirinya atau kacamata orang lain. Ketika kita melihat sesuatu dengan kacamata diri sendiri, itu pasti akan muncul ego atau sombong. Dan di dalam Al-Quran, sombong selalu diulang-ulang karena salah satu yang melanjutkan manusia adalah sifat sombong itu sendiri. Terima kasih Pak Kiai. Ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sifat sombong rusak awake dhewe, sifat sombong ngasurno awake dhewe, sifat sombong matengno atine dhewe, sifat sombong menghancurkan masa depan, sifat sombong menghancurkan masa depan. Baik, untuk yang bisa saya mengerti dari syair Romo Yai sebut adalah yang mengambil dari surat Al-Luqman bahwa membahas tentang sombongan. Sebagaimana kita manusia sebagai makhluk yang tidak sempurna, mesti kita jauh dari sifat sombong, karena sifat seperti ini juga merupakan dasar dari manusia tersebut. Dan pastinya sebagai manusia kita juga mendapat cobaan, salah satunya dari kesombongan itu sendiri yang menjadi penyakit hati. Rasa sombong tersendiri ini timbul ketika kita sebagai manusia mendapatkan derajat, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai manusia tidaklah boleh lupa atas siapa yang memberi kita derajat seperti ini, memberi rezeki seperti ini, karena semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai manusia tidak punya apa-apa untuk disombongkan. Mungkin sekian yang sudah saya pahami. Untuk kesimpulan berikut ini saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja sok minggu karo koncone, aja sok remehno karo koncone, ilangno sifat sombonge supaya ora dibenci pangerane,
supaya ora dibenci pangerane. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang bisa saya pahami pada ngaji malam ini ialah bahwasanya pada bait pertama ini yang keseluruhan membahas sombong. Di bait pertama ini itu kita diingatkan bahwasanya semua itu milik Allah dan apapun itu juga milik Allah. Apapun yang kita miliki itu juga milik Allah. Jadi kita itu tidak berhak memberi pengakuan bahwasanya ini itu punya saya. Maka dari itu ketika kita merasa menjalani atau kita merasa bahwasanya pengakuan itu adalah dari diri kita, itulah yang bisa menghancurkan kita sendiri karena akan bisa meremehkan orang-orang di sekitar kita. Seperti halnya ngaji sebelum ngaji Selasa kemarin atau Rabu Wage itu, yang tidak salah bahwasanya kita itu berusaha menghilangkan pengakuan atau imbuanku, seperti halnya HP-ku, mobilku, bukuku, usahaku, prestasiku. Maka dari itu ketika itu kita selalu ucapkan atau selalu kita kampanyekan, salah satu yang bisa menyebabkan gampangnya sombong lisan maupun hati itu sangat-sangat mudah sekali. Karena ketika semakin tinggi sombong kita, akan semakin pekat hati kita, dan semakin pekat hati kita akan semakin tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang mengatakan bahwasanya di atas langit masih ada langit. Itu saja yang bisa saya pahami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senajan sombong lawan ibadah, senajan sombong lawan lakune, senajan sombong lawan baguse, kabeh sifat sombong kudu diilangne, kabeh sifat sombong kudu diilangne. Syair yang kedua berbicara tentang sombong. Kalau kita melihat dawuh Kanjeng Nabi, kayak itu gak pantes mlebu swarga. Sebabe layat qulunal jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Oh, kita ini gak akan bisa masuk surga kalau di dalam hati kita ana secuil biji sawi atau sifat sombong. Kalau kita melihat sejarah, kita ini tiap hari sifat sombong yang melekat di hati kita itu ada. Kita diperintah Allah untuk ibadah, nggak melakukan itu juga bagian daripada sombong. Diperintah pangeran nggak gelem ya sombong, kongkong ngaji ya gelem ngaji, tapi nggak merasa itu bagian daripada sifat sombong. Ada seorang di zaman Kanjeng Nabi itu mau masuk Islam, tapi minta persyaratannya, kesenangannya itu tidak mau dihilangkan. Apa kesenangan kamu? Katakan Nabi, saya itu nggak bisa meninggalkan kesenangan saya, Kanjeng Nabi, tapi kalau ini dipersilahkan, diperbolehkan, saya mau masuk Islam.
Iya, apa permintaan kamu? Cuman saya minta kamu jangan sombong. Oh, mudah itu Kanjeng Nabi. Sukanya tiap hari dia berzina, judi, mabuk-mabukan. Pokok zin, dosa-dosa besar itu dilakoni. Kanjeng Nabi nggak melarang. Cuman kamu jangan sombong. Tapi karena ini terkawal dengan hidayah, begitu mau melakukan perbuatan zina, hanya yang diingat Kanjeng Nabi cuma pesan jangan sombong. Tapi perbuatan zina ini di Islam diharamkan. Berarti kalau ini saya melakukan, berarti kan saya nggak melakukan perintah, nggak menjauh dari larangan. Berarti kalau saya melakukan berarti sombong, nggak nurut karo aturan. Nah, secara nggak langsung sombong ini juga bagian daripada laku-laku yang berkaitan dengan urusan takwa. Ketika tidak melakukan sebuah aturan, ya disitulah kata kita sombong. Kembali lagi, karena ini sebuah larangan dari Allah dan kita hidup ini yang sering kita dengar dari kiai, ya opo kita urip iki iso oleh ridane pangeran. Lah kita sudah dilarang oleh Allah berjalan di bumi. Katanya nanti kalau kita maknai bahwasanya kita dilarang di atas bumi, berjalan di atas bumi karena punya sifat sombong, karena di atas ini sudah tidak ada izin dari Allah, berarti kita nggak diridhai oleh Allah. Apapun pekerjaan kita, apapun amal kita, termasuk ibadah, laku kita, yang kita sombongkan nggak ada artinya. Karena nggak ada ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, makanya semuanya harus dihilangkan. Kembali lagi bahwasanya karena hidup ini selalu ingin meraih dari ridho Allah dan akan yang akan kita cita-citakan bisa masuk surganya Allah juga karena ada ridhonya Allah. Kembali lagi bahwasanya karena sifat ini sangat sulit sekali, yang tadi sudah disampaikan oleh Kiai, yang terpenting bagaimanapun kita punya sifat salah ke Allah, baik itu sombong dan lain sebagainya, karena Allah Maha Pengampun, maka kita walaupun kita salah tapi dicintai Allah. Apa ono? Ya ono. Wong salah tapi seneng Gusti Allah. Innallaha yuhibbut tawabin. Makanya oleh Kiai dikongkon istiqomah sholat tobat. Karena kita nggak siap saat nggak lepas dari dosa, apalagi sifat sombong tadi. Nah kalau kita punya istiqomah sebagai tobat, yang terpenting jangan sampai kita melakukan dosa-dosa besar. Makanya sampai Kanjeng Nabi itu menerima wahyu, asbab nuzulnya ayat disuruh sebagai tobat itu karena seorang sahabat ini melakukan dosa kecil. Tapi Kanjeng Nabi menjawabnya tidak pakai nafsu, pakai wahyu, datangnya wahyu, asbab nuzulnya wahyu. Aqimis shalah tarafayn nahar wa zulfal minal lail innal hasanat yudhibanas syai'an. Jadi suruh sembahyang di akhir siang, di awal malam, yakni sembahyang lakunya orang-orang awabin, orang-orang ahli tobat ini. Itu semua kesalahan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau bisa istiqomah. Apalagi tadi disampaikan oleh dia fadilahnya sangat luar biasa. Sembahyang awabin itu ya, kalau dilakukan 3 salaman sama dengan sembahyang sunnah 12 tahun. Ya mudah-mudahan dengan ngaji tentang babakan sombong ini, karena sifat ini selalu ada di diri kita, mau tidak mau, ngaku atau tidak ngaku, itu ada di diri kita. Tapi dengan istiqomah sembahyang taubat, beristighfar, mudah-mudahan semua kesalahan kita yang dosa-dosa kecil ini diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo terus iling-ilingan supaya hati iso. Ayo terus iling-ilingan supaya hati pada Yen hati iso pada sifat sombong iso hilang, sifat sombong iso
ngapunten masih jauh. Alhamdulillah memaknai dari itu adanya pengajian ini adalah sebuah pencerahan bagi kita selama 1 minggu ini. Buat pengajian. Iling-ilingan sebagai pencerahan bagi kita. Jadi iling-ilingan adalah pencerahan dari yang berpikir oleh kami apa yang kita bawa ketika lahir dunia, kita nggak bawa apa-apa, dan apa yang kita bawa ketika meninggal, kita juga tidak bawa apa-apa, cuma bekal amal ibadah kita. Terkadang kita merasa puas, kita menang karena berhasil sesuatu, tetapi kemenangannya sesungguhnya adalah kemenangan ketika kita berada dalam surga Allah. Saya ada sebuah puisi yang berkaitan dengan sombong. Judulnya adalah Jalan Hidup Apa Adanya. Bismillah. Ku jalani hidup apa adanya. Aku tak peduli mereka berkata apa. Semua punya cerita. Antara aku dan kamu pastilah sama. Mencela sesama tidak sepantasnya, apalagi memandang dengan sebelah mata. Tak selayaknya menilai mereka. Sadar kita ini siapa? Sadar kita ini siapa? Lihatlah diri sendiri sebelum memuji mereka. Gajah dan nampak depan mata, semut di seberang pulau tidak jelas olehnya. Bukankah pepatah telah mengungkapkannya? Mungkin perbedaan status menjadikan tinggi hatinya, atau juga karena berlimpah harta menjadi jumawa. Terlalu banyak hidup di masa ke masa. Mengapa kita lengah dan mengabaikannya begitu saja? Hidup ini mudah jika kita menyederhanakannya. Perbaiki sholat, kewajiban kita, Allah akan memudahkan segalanya. Karena bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo terus iling-ilingan supaya ati dadi padang, yen atine bisa padang, sifat sombong bisa hilang, sifat sombong bisa hilang. Asmati wa simalifiddin al-bina nujaba wal hibba. Dalam usul fiqh ada istilah mantuk. Qur'ane jelas, hadisnya jelas, dawuh kiai jelas. Intine tidak boleh sombong. Bahkan lamnya lanahi, larangan, tidak boleh sombong. Maka selain ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Intinya apa? Hidup ini harus tawadhu, merendahkan diri. Krono kita ini sama semua duduk di sini, beliau duduk di sini, sama-sama nadah ilmu dari Allah Ta'ala. Ilmu tidak akan masuk pada hati orang yang sombong.
ibaratnya air niku mili terus nyari tempat yang paling rendah, kemana aja di situ nyari yang paling rendah, yang paling rendah, yang paling rendah. Gak ada air tambah naik tambah naik. Kita duduk di sini sama-sama nadah ilmu Allah Ta'ala. Kalau kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah, melepas total tarku masih waktu, tidak ada kepemilikan dalam diri apapun, maka sepulang dari sini kita dapat ilmu khosnya Allah, ilmu tamak, hilang totalitas rasa takabur. Beda dengan api tambah kita, tapi kalau air tambah kita. Makanya syukur alhamdulillah dikersaan Allah Ta'ala ngempal manunggal luar biasa. Semoga kita bisa istiqomah, amin Allahumma amin. Ashabi wa usul fitin awimil amin. Dibungkus rapat-rapatnya walaupun dikunci beliau dawuh terlebih beliau dikunci saat rapat-rapatnya tetap enten berdua. Dalam bahasa saya tetap ono bolongi. Kula kadang sering kadang diremeh no tiyang ampun mawon terang-terangan. Pondok baru paling apa sih? Kayak latihan, ngajar paling kayak latihan. Gak pondok sing sepuh-sepuh jelas buktine bagi kiai. Kula akhirnya sempat ngampunten mawon, kula muncul akhir karena diremehkan ini. Saya di Jabung bukan yang pertama, kula ten Jombang pun double pondok. Akhirnya kula lagi, ya Allah, kecemplung. Akhirnya tak sampaikan, yang ikut saya walaupun 2 tahun, maksimal 3 tahun, itu tidak dikiai rata-rata. Jadi di Jabung bukan yang pertama, ten Jombang kula pun double pondok. Sebelum hijrah ke Malang. Lah itu akhirnya nyemplung. Muridku jadi kiai. Ada merasa kebanggaan ini. Oh. Sak rapet deh. Dibungkus. Sak nemen primen sak tetep ono bolote enten belduk. Nah, syukur alhamdulillah kumpul-kumpul ngenten iki eling-elingan masih beliau nggih dapat banyak juga masukan dari jamaah juga, dari murid, dari santri. Kula ki pagi ngoten iki. Kadang dari tamu niku, kadang masukan dari santri. Mulane yang mudah-mudahan kita mendapat anugerah dari Allah Ta'ala bisa istiqomah, amin Allahumma amin. Sehingga Allah Ta'ala bersihkan sifat sombong kita, Allah Ta'ala gantikan kita semua jadi orang-orang yang tawadu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tawadu anilah rafa'ahullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat sombong rusak awake dhewe, sifat sombong ngasorno awake dhewe, sifat sombong metengno atine dhewe, sifat sombong menghancurkan masa depane, sifat sombong menghancurkan masa depane. Menyimpulkan syair pengajian ini, sifat sombong adalah sifat yang sangat menakutkan untuk manusia, karena sombong juga akan bisa menghapuskan amal. Sebab namanya manusia itu adalah hamba yang menyembah kepada Allah, pasti tak akan ada daya dan upaya selain ridho darinya. Maka dari itu tidak akan ada manusia yang bisa mengunggulkan amal ibadahnya, tidak ada yang bisa dijadikan jaminan untuk bisa masuk surga kecuali ridhonya Allah. Maka jangan sampai sombong itu ada. Sombong itu pasti berawal dari ujub. Ujub yakni merasa lebih baik daripada orang lain, sehingga bisa melahirkan penyakit-penyakit hati lainnya seperti sifat takabur, hasud, iri, dengki, dan lain sebagainya. Salah satu menghentikan
syuhud muta'un. 3 yang bisa menghapuskan amal adalah pelit yang diikuti, kemudian wahamut tabaun, kemudian hawa nafsu yang diikuti juga, serta wa i'jabul mar'i bi nafsihi, ujub seseorang pada dirinya sendiri. Nah, ini adalah kita harus berhati-hati sangat. Tidak akan ada nilainya sama sekali beribadah sebanyak apapun, kalaupun ada sifat ujub sedikit saja akan merembet pada penyakit-penyakit hati lainnya. Wa'iyadzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.